Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Fitrasani dengan NPM 2206031366. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai DI5 problem solving yang dijelaskan pada pertemuan di kelas. Jadi, DI5 problem solving ini merupakan cara penyelesaian permasalahan dengan conscious thinking, yaitu dengan kesadaran. Di sini ada 5 I yang salah satunya adalah dilakukan dengan conscious thinking. Yang kedua adalah intention atau niat. Jadi niat ini adalah maksudnya mengenai tentang apa sih yang ingin kita lakukan dengan permasalahan ini. Misalkan di soal ini ada sebuah tangki, lalu yang permasalahannya adalah meminta waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Nah, ketika point intention ini sudah mampu ditentukan, yaitu di sini untuk mencari nilai T, kita akan bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu I yang ketiga, yaitu initial thinking about the problem. Nah, initial thinking about the problem ini merupakan hal yang paling dasar harus dilakukan. Ada 4 hal yang harus dilakukan pada poin ini. Yang pertama adalah mengurai. Urai ini adalah maksudnya mengurai apa saja yang terdapat dalam soal tersebut. Misalkan di sini kita bisa tahu kalau ini merupakan sebuah tangki. Jadi kita bisa tulis di sini adalah sebuah tangki. Kemudian memiliki ketinggian. Nah, kemudian ketika kita sudah mampu mengurai hal-hal apa saja yang terdapat dalam gambar atau permasalahan yang diberikan, kita bisa menentukan properties dari si tangki ini. Misalkan di sini propertiesnya adalah ada ketinggian, lalu volume dari air fluida yang ada di dalam tangki, dan juga luas permukaan, yaitu A. Dari properties itu kita mampu menentukan pattern. Nah, dari pattern ini kita bisa menentukan alur objektif pengerjaan soalnya. Ketika alur objektif pengerjaan soal kita sudah dapatkan dari nilai properties dan uraian yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa melakukan asumsi-asumsi. Nah, kemudian kita bisa asumsi-asumsi, misalkan tentang ketinggian dari fluida di titik kedua, itu titik di atas, misalkan H-nya memiliki nilai 5 meter. Kemudian mungkin saja untuk luas permukaan tangki, karena merupakan sebuah tangki, diperlukan nilai jari-jari untuk mencari nilai luas permukaannya. Misalkan untuk jari-jari yang kedua yang di atas itu 3 meter, sedangkan jari-jari yang di bawah ini sebesar 1 meter. Dari asumsi ini kita akan mampu melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu idealization atau menentukan cara penyelesaian masalah. Dalam idealization ini kita akan menentukan misalnya rumus-rumus atau software yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jadi di sini kita bisa saja menentukan rumus yang akan digunakan. Ataupun software yang mampu membantu dalam penyelesaian soal ini. Misalkan dalam pengerjaan soal berbentuk tangki ini, untuk mengosongkan tangki waktu yang dibutuhkannya, kita mampu menggunakan rumus energi, yaitu sama dengan MGH ditambah setengah MC kuadrat. Nah, dari nilai E ini kita bisa masukkan ke rumus energi, yaitu dE per dt sama dengan Q plus W. Karena dalam soal ini tidak ada kalor ataupun kerja yang dilakukan, maka ini akan menjadi 0. Lalu kita bisa masukkan D. Lalu untuk mendapatkan nilai dE per dt ini, dt akan harus bernilai 0 dan dmgh plus setengah mv kuadrat akan harus bernilai 0. Lalu untuk mendapatkan nilai 0 dari persamaan ini, kita akan mengintegralkan tiap-tiap bagiannya, yaitu integral dari mgh ditambah integral dari setengah mv kuadrat. Ini sama dengan 0. Lalu karena pada ketinggian kedua ini V-nya itu pasti akan 0 dan H pada ketinggian pertama ini pasti akan sama dengan 0, kita tulis agar ingat H1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Maka bisa ditaruh nilai batas sesuai dengan yang sudah kita asumsikan. Nah, dari nilai ini kalau kita integralkan, maka akan mendapatkan nilai MGH dikurangin 0 ditambah 0 dikurangin setengah MV kuadrat sama dengan 0. Maka MGH ditambah dikurang setengah MV kuadrat sama dengan 0. Karena ini ada nilai M, kita bisa coret, maka nilai dari V adalah akar 2GH. Lalu apabila kita terus mencari rumus untuk mendapatkan nilai T, kita bisa menggunakan rumus debit. Karena di sini kita sudah mengetahui rumus untuk mencari V atau kecepatan, kita mampu mencari nilai T atau waktu yang dibutuhkan menggunakan rumus debit, yaitu Q1 sama dengan Q2 rumus Q adalah arus permukaan 1 dikali kecepatan V2 ini adalah 1 dibagi A2. Nah, dari rumus V ini apabila kita terus melakukan pencarian rumus, akan didapatkan nilai rumus kecepatan, yaitu R2 untuk jari-jari dari si tangki akar H ya, DH. Nah, dari nilai T ini kita akan bisa lanjut
ke langkah terakhir, yaitu instruction. Instruction ini merupakan proses di mana kita memasukkan nilai yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Misalkan kita memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah diketahui. Itu. Nah, jadi kita bisa memasukkan angka-angka yang misal sudah kita asumsikan atau sudah diketahui, angka-angka pada persoalan ini ke dalam rumus yang tadi sudah diketahui. Itu di sini. Maka kita akan mendapatkan nilai waktu yang spesifik. Dan selama kita mengerjakan atau melalui poin-poin kelima I ini, harus selalu menggunakan conscious thinking, yaitu dengan kesadaran. Cukup segitu untuk penjelasan mengenai pemahaman saya mengenai type 5 problem solving ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.